Yang namanya narkoba itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu lancung dalam ujian. Itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu, yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Polisi sekarang ada kekuatan senjata, ada kekuatan hukum. Apa nggak Superman? Kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Sepekan silam, tepatnya Jumat 14 Oktober 2022, berembus kabar tak sedap. Satu perwira tinggi di kepolisian dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi ditangkap karena narkoba. Hampir 5 jam kabar yang begitu mengagetkan ini berseliweran tanpa adanya keterangan resmi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hingga akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar konferensi pers. Saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Terjawab sudah, siapa jenderal polisi yang ditangkap karena narkoba? Ia adalah Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa Putra, perwira tinggi di tubuh Polri yang baru saja dinobatkan sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Jenderal lulusan Akpol tahun 1993 ini diduga kuat menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan peredaran sabu seberat 5 kg. Jumlah yang sangat fantastis. Saya minta agar Kadipropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Institusi kepolisian kembali hancur lebur. Belum selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang didalangi mantan Jenderal Polisi Bintang 2 Ferdi Sambo. Kini peristiwa yang mencoreng institusi Polri kembali terjadi. Dan yang lebih memalukan lagi adalah Teddy Minahasa beserta kelompoknya mencuri sabu dari barang bukti hasil tangkapannya sendiri. Di hari yang sama dengan rilis Kapolri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran beserta jajarannya juga menggelar rilis. Dengan sejumlah alat bukti yang cukup, Irjen Pol Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dan Sumbar. Lantas, bagaimana cerita sebenarnya Irjen Pol Teddy Minahasa Putra bisa sampai terlibat jaringan sabu? Semua berawal saat Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Saat itu Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat membongkar penyelundupan sabu seberat 41 kg. 8 tersangka diamankan karena terlibat dalam penyelundupan sabu tersebut. Kapolres Bukit Tinggi saat itu adalah AKBP Dodi Prawira Negara. Diduga kuat Teddy Minahasa memberikan instruksi kepada Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti sabu seberat 5 kg hasil tangkapannya. 1 bulan setelah pembongkaran peredaran sabu, Irjen Pol Teddy Minahasa kemudian melakukan pemusnahan sabu di halaman Mapolres Bukit Tinggi. Disinilah awal kejanggalan itu dimulai. Tangkapan sabu 41 kg, namun yang dimusnahkan hanya 35 kg. Lalu kemana sisanya? Saat itu, Teddy Minahasa memberikan alasannya. Dimusnahkan seberat 35 kg. Pertanyaannya sisanya kemana, Pak? Menjadi barang bukti di proses hukum berikutnya.
Kejanggalan akhirnya terbuktikan, kebohongan akhirnya terbongkar. Kepolisian daerah Metro Jaya akhirnya membongkar kartel sabu yang dikendalikan sang jenderal. Kasus yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa ini menjadi sorotan Soleman B. Ponto. Ia menilai ada yang salah di tubuh institusi Polri. Ketika dia menjadi Kapolda diputuskan, artinya kalaupun ada ini sudah dimaafkan. Apakah sudah orang ya masa tidak boleh salah? Boleh dong salah. Tapi kesalahan-kesalahan itu sudah dihukum, sudah dilihat lagi, oh dia sudah tidak berbuat. Karena beliau sudah diputuskan menjadi Kapolda, artinya dosa-dosanya yang ada ini sudah bisa dimaafkan. Sehingga bisa masih pantas untuk menjadi Kapolda, kan itu. Tapi ini dalam waktu yang sangat pendek, belum dilantik sudah di. Nah, artinya ini ada sesuatu yang salah di sini. Selain Soleman Ponto, Arianto Sutadi juga mempunyai pandangan lain soal kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Sejak saya dulu masuk dari polisi ya Pak ya, itu lingkungan polisi itu, ya itu tadi saya katakan, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Cuman prosentasenya agak susah untuk mengatakan. Kalau Bapak tanya polisi itu apa sejak jelek, buruk itu mulai kapan? Ya sejak polisi itu ada Pak. Ada polisi baik, ada polisi buruk. Cuman banyak yang mana itu saya nggak bisa menilai. Cuman masalahnya yang bisa saya nilai adalah sudah sampai keterlaluan tapi nggak ketahuan gitu loh. Beberapa kali teman-teman saya yang ketangkap kalau sudah sebut nama Bribka ini, ya relatif keluar, biasanya rata-rata keluar, bebas. Yang namanya narkoba itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu lancung dalam ujian. Itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu, yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Polisi sekarang ada kekuatan senjata, ada kekuatan hukum. Apa nggak Superman? Kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Beginilah suasana penangkapan salah satu anggota jaringan penyelundupan sabu 41 kg yang dibongkar Irjen Pol Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira Negara di wilayah Sumatera Barat. Tak disangka dari penangkapan sabu ini menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai pengendali sabu. Siapa sebenarnya Teddy Minahasa? Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 23 November 1970. Teddy Minahasa merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Selama berkarir di kepolisian, sejumlah jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kapolda Banten hingga Kapolda Sumatera Barat. Sayang seribu sayang, prestasi moncer Teddy Minahasa nampaknya harus berakhir hanya karena barang haram bernama sabu. Dan mirisnya lagi adalah pengungkapan peredaran sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa ini bersamaan dengan momentum dipanggilnya seluruh pimpinan kepolisian daerah hingga Kapolres di seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden Joko Widodo ke istana. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengkritik institusi Polri. Yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total. Masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Penyelewengan kewenangan di tubuh Polri dalam penindakan kasus narkoba dianggap sebagai pola lama oleh sejumlah pihak. Memang disitulah kerawanan paling tinggi itu adalah penyisian barang bukti itu untuk dijual. Yang namanya narkoba itu Pak,
itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu lancung dalam ujian. Semua petugas tuh banyak sekali yang gampang akhirnya tergiur untuk melakukan penyelewengan itu ya. Dan untuk di bidang narkoba ini yang paling banyak terjadi adalah itu barang bukti kemudian disisihkan, kemudian yang ini jadi bukti, yang ini dijual lagi itu. Itu levelnya mulai dari lapangan ya. Kenapa? Karena kan nggak bisa dicek itu. Siapa yang kalau sudah disita pada polisi, kemudian mau dihancurkan, siapa sih mau ngecek sampai detail ini dicampuri apa, kan nggak bisa. Kolusi antara pejabat dan penjahat dalam dunia narkoba sangat rawan terjadi di tubuh Polri. Kasus Teddy Minahasa misalnya, polisi bekerja sama dengan tersangka Linda yang berperan sebagai penadah sabu. Selama ini mungkin ada perjanjian yang tidak tertulis, setiap penangkapan 1% diambil untuk dinas. Nah 1% untuk dinas untuk apa? Suruh menghadap si Bu Linda. Lah Bu Linda lah yang mengedarkan. Kalau dibilang Pak Teddy bukan pemakai, ya bukan pemakai. Bukan pengedar, ya bukan pengedar. Tetapi dalam hal ini apakah baru kali ini? Ya ini walau alam, kita juga nggak tahu. Adanya kong-kali-kong antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan narkoba membuat tim telusur menelusuri lebih dalam lingkaran setan narkoba. Saya main narkoba itu dari tahun 2000-an saya sudah main narkoba. Awalnya saya berangkat dari pengguna. Nah kemudian lambat laun untuk menutupi pemakaian saya, makanya saya akhirnya mau nggak mau harus ikut ngedar gitu. Nah kemudian pada waktu itu saya mulai mengedarkan di lingkungan pekerjaan saya awalnya pada waktu itu. Awalnya saya cari orang dulu yang bisa memperkenalkan saya dengan bandar gitu ya. Nah ternyata bandarnya ini kan polisi. Jadi saya ketemu dengan teman saya ini yang mengenalkan dengan polisi ini. Kita berurusan dengan mereka itu udah relatif lama ya. Dan memang kalau untuk di kalangan sendiri, beliau itu termasuk yang dipandang dalam artian rata-rata bandar kenal dengan beliau seperti itu. Nah jadi kalau untuk kasus saya sendiri karena memang sudah intens hubungannya, bahkan pada waktu itu saya sempat melihat dia dengan grupnya dan ada kasatnya juga di situ pada waktu itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Dari situ kita diarahkan untuk berhubungan dengan Bapak Bribka ini. Nah, jadi kemudian di situ kita dikasih tahu bahwasanya kasat pun ternyata mengetahui yang kita lakukan ini seperti itu. Tapi di situ kita tidak tahu itu barang dari mana. Intinya kita cuma dapat jaminan bahwasanya kalau kita kenapa-kenapa di daerah Kabupaten Bekasi atau masih di Bekasi Kota, mereka mengupayakan untuk kita bisa lepas. Beberapa kali teman-teman saya yang ketangkap kalau sudah sebut nama Bribka ini ya relatif keluar, biasanya rata-rata keluar bebas. Dan angka yang diminta juga nggak terlalu gede, itu dia hanya di angka sekitar 5 juta sampai 20 juta. Saya kira ini memang harus dievaluasi. Jadi evaluasinya tadi jelas sekali kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Yang namanya narkoba itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu lancung dalam ujian. Itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Polisi sekarang ada kekuatan senjata, ada kekuatan hukum. Apa nggak Superman? Kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas.
Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyoal bersih-bersih di tubuh Polri seakan menegaskan tidak ada lagi kompromi bagi anggotanya yang jadi duri dalam institusi Polri. Penegasan ini seakan menjadi puncak dari terjadinya 3 kasus besar yang sudah mencoreng wajah institusi Polri. Sekarang niat sudah dimulai kan, dan niat itu sudah ada pimpinan dan diwujudkan dalam tindakan. Kalau sebelum ini kan nggak pernah ada niat itu kan, karena nggak pernah dikoreksi. Polisi itu dianggapnya kan baik-baik terus kan. Selama ini kan dulu programnya kan wah presisi begini-begini dengan asumsi bahwa polisinya baik karena waktu itu citranya baik kan. Nah sekarang begitu dikuak aibnya kayak gitu, maka polisi harus introspeksi. Oh ternyata masih ada yang nggak baik. Nah makanya itulah sekarang niat kita perbaiki gitu, dan yang lain-lain tuh yang kurang baik harusnya mereka sadar gitu. Jadi Pak Kapolri ini sudah berniat dan sudah memberikan contoh. Itu harapannya dampaknya ke bawah gitu. Karena tanpa diberikan contoh yang gitu tuh nggak ada dampaknya, betul. Hanya pakai ngomong-ngomong doang, nggak akan mungkin bisa memperbaiki yang jelek-jelek itu yang di lapangan itu. Sejatinya peran dan fungsi Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada perkembangannya, Polri berperan besar dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat demi terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi nyata-nyatanya masih jauh panggang dari api. Kewenangan yang begitu besar di tubuh Polri justru dianggap menjadi penyebab Polri lupa diri. Kewenangan yang ada polisi itu sangat besar, Pak, sangat besar. Melakukan tindakan hukum itu sangat besar, dan itu harus supaya bagus ya harus tugasnya harus mentalitasnya harus bagus, profesional, dan dia tabah menghadapi godaan. Nah ini yang agak sulit untuk ditangkis oleh para petugas yang di lapangan itu, karena dia sangat terlalu tinggi sekali godaannya itu. Menurut pengamat kebijakan publik, Haris, masih banyak persoalan di tubuh Polri yang harus segera diselesaikan. Kita jadikan polisi Indonesia bukan polisi ex-tentara atau polisi rasa tentara, tapi polisi Indonesia. Macam apa polisi Indonesia? Polisi yang tumbuh sesuai kultur Indonesia. Polisi yang tahu dia di mana dia berada. Itulah harapan kita ke depan, supaya betul-betul polisi ini menjadi milik rakyat. Dan betul kata Pak Susno tadi, yang mendesain polisi bukan polisi, rakyat. Kitalah yang mendesain polisi macam apa yang kita inginkan. Bukan polisi yang bilang, saya polisi, saya yang menentukan. Oh tidak. Lantas, apakah niat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengembalikan marwah Polri akan berdampak pada Polri? Nah kalau belakang ini kan dengan adanya getolnya Pak Kapolri menindak semua itu, otomatis kan tidak ada yang ditutupin gitu kan ya. Nah, akhirnya ya akibatnya pasti akan banyak polisi yang ketindak. Kalau seandainya mereka itu tidak sadar. Makanya untuk baik itu harusnya digebrakan itu harus betul-betul dari lingkungan internal polisi sendiri, tanpa ada dari dalam sendiri menyadari gitu, itu nggak akan mungkin bisa baik. Makanya itu pimpinan harus bisa betul-betul mengendalikan. Kalau dia nyuruh itu harus diawasi betul, kalau salah ya tindak tegas gitu. Munculnya sejumlah permasalahan di tubuh Polri membuat rakyat bersuara atas permasalahan ini. Mereka berharap ke depannya Polri akan menjadi lebih baik. Saya kira ini memang harus dievaluasi. Jadi evaluasinya tadi jelas sekali kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Undang-undang kepolisian harus direvisi. Yang kedua, kita harus menempatkan institusi Polri ini di bawah satu kelembagaan sipil seperti Kementerian Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri atau semacamnya, kalau di Amerika Homeland Security. Jadi supaya dia tidak bisa leluasa seperti sekarang ini lagi gitu. Kasus narkoba Irjen Polisi Teddy Minahasa seakan memberikan sinyal
jangan pernah terlibat tindakan kriminal bagi setiap anggota Polri. Jika terlibat, akan ditindak tegas demi menyelamatkan 430.000 polisi baik yang ada di seluruh Indonesia.